Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Ketika para murid dari Burning Flame Valley di tanah kosong melihat Xiao Yan menggosok jejak darah dari sudut mulutnya, terus berdiri tegak seperti tombak, dan memancarkan aura tajam saat dia melakukannya, semuanya menjadi terdiam. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Xiao Yan untuk menanggung serangan sengit Wu Chen. 5 pertukaran telah berlalu. Di tangga, Tang Zhen menghembuskan napas lembut saat dia perlahan mengumumkan. Pada saat ini, matanya juga mengandung sedikit kejutan ketika mereka melihat Xiao Yan. Xiao Yan bisa bertahan selama 5 pertukaran di tangan Wu Chen tanpa jatuh telah membuatnya merasa sedikit terkejut. Bagaimanapun, dia memahami Wu Chen dengan cukup baik. Bintang 8 Do Zong pasti dianggap sebagai ahli tingkat atas di seluruh wilayah Central Plains. Tang Huo di samping juga dengan lembut mengangguk. Matanya mengandung kilatan penasaran saat mereka menatap Xiao Yan. Pemuda yang sebaya dengannya ini sepertinya selalu mengejutkan orang lain. Tubuh Wu Chen juga dengan lembut melayang turun dari langit. Kakinya dengan keras menginjak tanah saat kekuatan agung melonjak. Dengan segera, lantai batu keras di bawah kakinya pecah menjadi sekumpulan bubuk. Setelah dengan lembut melambaikan lengan bajunya, Wu Chen menyipitkan matanya, dan dia menatap Xiao Yan dari jarak yang cukup dekat. Dia berkomentar dengan suara lemah, ini bukan Do skill yang buruk, dan itu sangat kuat. Namun, jarak di antara kekuatan kita terlalu besar. Sepertinya bahkan saya tidak akan berani menerima serangan ini dengan mudah. Petik 2. Hati Xiao Yan mengeluarkan tawa dingin di hadapan kata-kata Wu Chen. Keseriusan di wajahnya menjadi lebih padat. Terlepas dari betapa dia tidak menyukai Wu Chen, dia adalah bintang Do Zong 8. Jika Xiao Yan tidak secara serius mengancamnya, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan bertahan selama 10 pertukaran. Selain itu, dia tidak dapat menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng di tempat ini. Jika tidak, itu mungkin akan menjadi sesuatu yang bisa digunakan Wu Chen dan yang lainnya untuk melawannya. Pada saat itu, sepertinya apapun yang dia katakan tidak akan berguna. Langkah batu penghancur langit milik orang tua ini memiliki kekuatan ledakan yang sangat dahsyat. Namun, untungnya tidak secepat gerakan 3000 petir. Masih ada 5 bursa tersisa. Sepertinya saya harus berusaha sekuat tenaga. Ekspresi Xiao Yan menjadi lebih serius. Doki yang agung dan hijau giok memenuhi seluruh tubuhnya. Doki ini seperti nyala api saat melilitnya. Gelombang demi gelombang panas yang padat berulang kali dipancarkan dari Doki. Namun, jika Anda hanya memiliki keterampilan ini, kemungkinan Anda tidak akan mampu bertahan dalam 5 pertukaran yang tersisa. Wu Chen tersenyum. Ekspresi sombong, yang sulit disembunyikan, hadir di matanya. Dia mengepalkan kedua tangannya dan api menyala di atasnya. Tangannya yang besar terkepal dan ruang sekitarnya membentuk sedikit distorsi. Suara Wu Chen baru saja terdengar ketika kakinya sekali lagi dengan keras menyerbu ke depan. Lantai batu di bawah kakinya hancur berantakan. Tubuhnya mengeluarkan suara, swoosh, dan dentuman sonik yang dalam. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Xiao Yan, yang berjarak 100 meter. Sosok merah melintas di dalam mata hitam gelap Xiao Yan. Wajahnya sedikit berubah, dan gerakan 3000 petir digunakan secara refleks. Tubuhnya juga buru-buru menarik beberapa langkah dalam prosesnya. Meninggal dunia. Sosok merah tiba-tiba tiba tepat saat Xiao Yan mundur. Sosok itu meraih pakaian Xiao Yan saat cahaya merah menyala menyapu, merobek pakaiannya dan menyebabkan jejak darah muncul. Tubuh Xiao Yan bergegas kembali. Ekspresinya sedalam air saat dia melirik tangan telanjang Wu Chen. Ada 5 jejak darah berwarna merah cerah di sana. Kelima bekas luka darah baru saja muncul ketika ditutupi oleh warna hitam pekat. Jelas, Xiao Yan terluka oleh tangan kapas murni yang Wu Chen. Refleksmu tidak buruk, namun, Anda tidak akan seberuntung itu lain kali. Petik 2. Wu Chen secara acak membuang potongan kain itu. Dia melirik Xiao Yan, yang dengan cepat menarik diri, dan tertawa. Ekspresi Xiao Yan sedikit suram.
Memang ada terlalu banyak celah antara bintang 8 Douzong dan bintang 1 Douzong. Jika dia tidak mengandalkan efek dari gerakan 3000 petir, kemungkinan Xiao Yan sudah terluka oleh Wu Chen. Namun demikian, itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan situasi yang hanya bisa melarikan diri untuk hidupnya ketika dia bertemu Fei Tian saat itu. Setidaknya, Xiao Yan masih bisa membalas sedikit meski dia tampak sedikit sengsara. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan aku akan benar-benar mengalami kesulitan bertahan tanpa menggunakan Angry Buddha Lotus Flame. Kilatan cepat melintas di mata Xiao Yan sementara tubuhnya dengan cepat ditarik kembali. Kali ini, aku akan benar-benar mengakhiri ini. Mata Wu Chen dengan tenang memperhatikan Xiao Yan saat dia dengan cepat mundur. Kaki Wu Chen sekali lagi terangkat sebelum tiba-tiba turun. Sosok Xiao Yan yang cepat mundur tiba-tiba terhenti ketika kaki Wu Chen baru saja mendarat. Kakinya juga dengan keras menginjak tanah. Kekuatan yang kuat menghancurkan lantai batu yang keras menjadi bubuk. Dia mengayunkan lengan bajunya dan bubuk itu membentuk debu saat menyebar, menyebabkan pandangan seseorang menjadi sangat kabur. Debu yang menyebar tidak menyebabkan Wu Chen berhenti. Dia dengan dingin mengeluarkan tawa, trik sederhana, sebelum tubuhnya mengeluarkan suara desir saat bergegas ke depan. Sosok Wu Chen bergegas ke depan dan baru saja hendak mengisi ke dalam debu yang meresap ketika sesosok muncul dari dalamnya. Setelah itu, cahaya perak berkedip dan dia segera kabur. Kamu ingin melarikan diri. Meskipun sosok itu sangat cepat, itu masih segera ditemukan oleh Wu Chen. Setelah beberapa saat terkejut, tawa dingin keluar. Tubuh Wu Chen tiba-tiba berbalik dan muncul di depan sosok itu dalam waktu nafas. Setelah itu, tangan besar yang berisi cahaya berapi-api dengan kejam menghantam punggung Xiao Yan. Telapak tangan ini dengan kuat menghantam sosok itu. Kekuatannya yang besar dan kuat membuat Xiao Yan terbang. Segera, sosok itu jatuh ke tanah 100 meter jauhnya di tengah banyak teriakan kejutan. Tanah yang keras retak dan banyak retakan setebal lengan muncul. Cukup banyak sesepuh Burning Flame Valley memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka saat mereka berdiri di tangga. Tang Huo'er menutupi mulut kecilnya. Dia tidak berharap Xiao Yan untuk mengungkapkan pembukaan sebesar itu kepada Wu Chen. Tubuh Xiao Yan, yang telah mendarat di tanah, terhuyung-huyung. Namun, Wu Chen hanya mengerutkan kening. Tubuhnya bergerak dan muncul di sampingnya. Setelah itu, dia meraih leher Xiao Yan dan perlahan mengangkatnya. Segera, suara samar terdengar, akui kekalahan. Jika aku yang dulu ingin membunuhmu, kamu pasti sudah kehilangan nyawamu. Kaki Xiao Yan mendarat di tanah setelah lehernya dicengkeram oleh Wu Chen. Wajah putih pucatnya, bagaimanapun, mengungkapkan senyuman aneh saat dia berkata dengan suara serak, 9 pertukaran. Wu Chen kaget saat mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Sebelum dia bisa pulih, Xiao Yan, yang lehernya dicengkeram olehnya, segera mengeluarkan ledakan dan meledak. Setelah itu, dia tiba-tiba menghilang. Adegan tiba-tiba menyebabkan sebagian besar orang yang hadir merasa tercengang. Bahkan Wu Chen, yang terlibat, terkejut sesaat. Setelah itu, dia tiba-tiba bereaksi terhadap situasi tersebut. Matanya langsung mendarat di tempat yang tertutup debu. Pada saat ini, debu berangsur-angsur menipis. Sosok samar-samar perlahan keluar dari situ. Segera, wajah familiar yang memasang senyuman itu muncul di depan mata semua orang. Avatar spiritual. Ekspresi Wu Chen berangsur-angsur berubah suram. Sesaat kemudian, dia akhirnya meludahkan 2 kata dari sela-sela giginya. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat melihat wajah suram Wu Chen. Orang tua ini telah ditipu olehnya. Orang tua itu telah menangkap avatar spiritual dan bersenang-senang mengalahkannya. Tang Zhen perlahan mengangguk di tangga. Matanya mengandung kekaguman. Xiao Yan bisa menggunakan taktik ini untuk mengalihkan Wu Chen pergi. Jika avatar spiritual itu sedikit lebih kuat, kemungkinan Xiao Yan akan bisa mengatasi 10 pertukaran ini. Tang Huo'er di samping juga menghela nafas lega. Dia segera meringkuk mulutnya dan tertawa, Xiao Yan ini benar-benar licik.
Wu Chen sedang melihat Xiao Yan yang tersenyum dengan ekspresi suram di dalam medan pertempuran. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan berkata, "Aku yang dulu memang meremehkanmu. Namun, Anda tidak perlu terlalu bahagia. Masih ada satu pertukaran terakhir. Kali ini, aku yang dulu pasti tidak akan menahan." Petik 2. Ekspresi kejam melintas di mata Wu Chen saat kata-katanya terdengar. Jelas, dia telah kehilangan banyak wajah karena hampir kehilangan tangan Xiao Yan kali ini. Cahaya merah cerah itu seperti nyala api pada saat ini karena berulang kali melonjak keluar dari tubuh Wu Chen. Pada akhirnya, bahkan rambut putihnya berubah menjadi warna merah menyala. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti dewa api yang turun. Dia dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Tang Zhen dan yang lainnya di tangga sedikit berubah ketika mereka melihat aura ini. Mereka semua sadar bahwa kali ini akan menjadi awal pertarungan yang serius. Namun, itu benar-benar tindakan pengganggu untuk menggunakan dou skill yang begitu kuat melawan seseorang dari generasi muda. Orang tua ini benar-benar menjadi tidak tahu malu akhir-akhir ini. Tang Zhen perlahan berkata. Kemarahan dalam suaranya adalah sesuatu yang disadari semua orang yang hadir. Kepala lembah-lembah api yang terbakar ini benar-benar marah kali ini. Tetua kedua di samping membuka mulutnya, tetapi hanya bisa menutupnya lagi di hadapan tekanan menakutkan yang menyebar di sekitar Tang Zhen. Dia juga tidak menyangka Wu Chen akan dipaksa oleh Xiao Yan untuk bertindak seperti ini. Wu Chen tidak merasakan amukan Tang Zhen. Pada saat ini, hatinya juga dipenuhi dengan amarah. Dia menderita kerugian di tangan Xiao Yan meskipun kekuatannya. Ini adalah sesuatu yang sulit dia terima. Apalagi, ini telah terjadi di depan begitu banyak orang. Energi alam di sekitar Wu Chen menjadi liar, kejam di bawah pengaruh api Douqi yang agung dan perkasa. Sesaat kemudian, banyak retakan seukuran lengan mulai menyebar di bawah kakinya ke segala arah dengan kakinya menjadi tengah. Segera setelah itu, jari kakinya tiba-tiba menekan. Bang! Suara keras dan jelas muncul. Tubuh Wu Chen berubah menjadi cahaya berapi-api yang ditembakkan seperti kilat. Dalam beberapa saat, dia muncul di atas kepala Xiao Yan. Wajah lamanya secara samar-samar memiliki ekspresi buas. Mendominasi Fire Demon Palm, tangan besar itu tertutup cahaya merah menyilaukan. Setelah itu disertai dengan momentum yang menakutkan saat itu menghantam dengan cepat ke arah Xiao Yan di bawah. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Pandangannya pada warna merah menyala yang memenuhi matanya. Senyuman dingin juga perlahan muncul di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan lengan bajunya jatuh. Setelah itu, teratai api 3 warna yang indah muncul di depan mata semua orang. Ekspresi Tang Zhen langsung berubah saat teratai api 3 warna muncul. Teratai api 3 warna diputar di atas telapak tangan Xiao Yan. Setiap kali berputar, ruang di sekitarnya akan membentuk banyak garis spasial hitam gelap yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Munculnya teratai api memungkinkan semua orang merasakan dengan jelas energi alam yang tiba-tiba menjadi ganas dan liar. Selain itu, suhunya juga naik dengan cepat. Fenomena yang tidak biasa ini mengakibatkan ekspresi setiap orang berubah. Bahkan Tang Zhen mengungkapkan ekspresi kaget di matanya. Teratai api 3 warna yang aneh itu sepertinya menyembunyikan kekuatan penghancur yang menakutkan. Selain itu, kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang dia rasa agak familiar. Ini adalah kekuatan api surgawi. Mata Tang Zhen menyusut saat dia berpikir di dalam hatinya. Di antara mereka yang mengalami perubahan ekspresi karena kemunculan teratai api termasuk orang yang terlibat dalam pertempuran, Wu Chen. Karena kedekatannya, dia adalah orang yang memiliki pemahaman terdalam tentang kekuatan destruktif yang terkandung di dalam teratai api. Di hadapan teratai api 3 warna yang indah, Elder ketiga dari Burning Flame Valley akhirnya mengungkapkan ekspresi tidak percaya untuk pertama kalinya. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Xiao Yan, seorang bintang Dozong, akan dapat melepaskan kekuatan yang menakutkan ini, bahkan dia ditakuti, bahkan jika dia telah mematahkan kepalanya dalam prosesnya.
Bagaimana ini mungkin? Cahaya dengan cepat melintas di mata Wu Chen. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan ekspresi kejam muncul di matanya. Meskipun teratai api Xiao Yan menakutkan, palem api setan yang mendominasi juga tidak biasa. Tidak ada yang tahu siapa yang akan dikalahkan di tangan pihak lain. Wu Chen, iblis tua ini, yang telah berpengalaman dengan usia, tidak hanya tidak diguncang oleh teratai api tetapi malah membentuk niat bertarung yang lebih besar pada saat ini. Ini karena dia jelas mengerti bahwa dia mungkin masih menang jika dia maju, tetapi jika dia mundur, dia pasti akan kalah. Terlepas dari apakah ke-10 pertukaran telah tercapai, kecerobohan di pihaknya akan membuatnya menjadi sangat sengsara karena teratai api 3 warna yang indah ini. Kekejaman di mata Wu Chen menjadi lebih intens saat pikiran ini melintas di hatinya. Doki yang agung di tubuhnya mendesing saat cahaya merah melonjak di tangannya yang besar. Ada segel merah api misterius yang samar-samar ada di telapak tangannya. Cahaya yang menyilaukan menyebabkan cukup banyak orang di sekitarnya buru-buru menutup mata. Mendominasi telapak tangan iblis api, dunia yang membawa iblis api. Aura di dalam tubuh Wu Chen melonjak dengan teriakan nyaring. Tangannya membengkak seperti kilat. Dalam sekejap, ukurannya membengkak hingga 10 kaki. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti lampu yang memancarkan cahaya kuat. Setelah teriakan ini terdengar, segel merah misterius di telapak tangan Wu Chen juga membengkak. Energi liar dan keras yang terkandung di dalamnya juga meningkat. Tetua ketiga telah menggunakan segel iblis api terkuat di pohon setan api yang mendominasi. Banyak tangisan terkejut terdengar dari tanah kosong saat mereka melihat tangan Wu Chen yang membengkak. Tidak ada yang menyangka bahwa tes ini, yang hanya akan berlangsung selama 10 pertukaran, akan berakhir menjadi pertarungan hidup dan mati ini. Mereka semua dengan jelas menyadari bahwa Wu Chen saat ini telah menggunakan semua kekuatan bintang 8 Douzong-nya. Selain itu, orang kunci yang menyebabkan ini adalah bintang muda Douzong. Adegan ini menyebabkan cukup banyak orang merasa konyol. Jarak antara bintang 1 dan bintang 8 Douzong bukanlah sesuatu yang bisa diukur oleh barang biasa. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat cahaya merah menyala membumbung di atas kepalanya. Dia benar-benar tidak menyukai Wu Chen. Dia sepertinya benar-benar berniat untuk tidak memberinya kesempatan selama tes pertukaran 10 ini. Bahkan jika dia harus menggunakan sebagian besar kekuatannya dalam kesempatan terakhir ini, Wu Chen masih tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan. Semua ini untuk mencegah Xiao Yan berhasil mendapatkan Skyfire Tree Mysterious Cheng itu. Serangan Wu Chen semuanya sangat berat selama beberapa pertukaran ini. Jika Xiao Yan tidak memiliki keterampilan apapun, kemungkinan nasibnya tidak akan baik. Ini adalah alasan utama mengapa Xiao Yan mengeraskan hatinya dan menggunakan teratai api 3 warna. Karena Anda tidak ingin saya memiliki waktu yang mudah, saya akan membuat Anda membayar harga untuk itu. Ekspresi ganas melintas di mata hitam pekat Xiao Yan. Tangannya tiba-tiba terayun dan teratai api 3 warna yang indah tiba-tiba ditembakkan. Wu Chen meraung marah saat teratai api melesat, mendominasi Fire Dimensional. Raungan baru saja terdengar ketika segel merah api misterius itu segera melonjak. Simbol itu jatuh dari tangan Wu Chen pada saat itu sebelum berubah menjadi cahaya yang mengejutkan. Bahkan ruang angkasa berguncang karena kekuatannya yang menakutkan saat itu meluncur ke bawah dengan cara seperti kilat. Cahaya dan teratai 3 warna itu melayang berdekatan. Dalam sekejap, keduanya bertabrakan antara Wu Chen dan Xiao Yan seperti meteorit. Mereka mengandung kekuatan yang menakutkan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tempat menjadi sunyi saat keduanya bertabrakan. Ekspresi wajah semua orang yang tak terhitung jumlahnya sepertinya terhenti saat ini. Bang! Keheningan yang tidak biasa semacam ini hanya berlangsung selama beberapa saat. Setelah itu, badai energi yang menakutkan bahkan seorang elit Douzong langsung muncul di tempat keduanya bertabrakan. Grok!
Badai energi baru saja muncul ketika ekor energi yang berputar cepat dengan keras berayun ke tubuh Xiao Yan dan Wu Hao. Segera, keduanya tampak menerima pukulan berat saat mereka mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuh mereka tampak seperti layang-layang dengan talinya dipotong saat mereka terbang mundur. Mereka mendarat dengan keras, menggosok dan membuat bekas luka sepanjang 100 meter di tanah. Baru kemudian, apakah mereka perlahan berhenti? Setelah keduanya dikirim terbang, badai energi yang menakutkan mulai meningkat intensitasnya. Api melonjak di dalamnya. Hal ini tidak hanya menyebabkan suhu tempat ini meningkat, tetapi juga membangkitkan energi, menjadikannya liar dan ganas. Tidak ada yang berani secara acak menyerap energi ini ke dalam tubuh seseorang saat ini. Badai energi yang sangat besar itu berukuran lebih dari 1000 kaki. Itu tampak seperti badai yang menyebar di langit. Tekanan ganas dan keras yang turun dari badai menyebabkan ekspresi dari mereka yang hadir tanpa sadar berubah. Pada saat ini, ruang kosong di luar aula telah benar-benar hancur. Gelombang demi gelombang serangan energi terus menyebar dari badai. Bahkan beberapa pohon besar di hutan yang jauh patah setelah terkena kekuatan. Semua sesepuh dari Burning Flame Valley di depan aula besar, termasuk tetua kedua, menghirup udara dingin yang dalam. Mereka dapat merasakan bahwa jika mereka diseret ke dalam badai energi yang menakutkan di langit, kemungkinan mereka setidaknya akan menderita luka serius bahkan jika mereka tidak mati. Wajah Tang Zhen tegas. Tidak ada yang mengharapkan hal-hal berubah menjadi keadaan ini. Ini hanyalah ujian, tetapi hal-hal yang diciptakan tampak seolah-olah seseorang berusaha untuk menghancurkan seluruh Burning Flame Valley. Jika saya tidak mengurus kekacauan ini, kemungkinan Burning Flame Valley akan berubah menjadi kekacauan oleh hal ini. Tang Zhen hanya bisa menghela nafas perlahan setelah terdiam sesaat. Dia melirik ke elder kedua di sampingnya. Tetua kedua bergetar karena pandangan Tang Zhen. Wajahnya segera ditutupi dengan senyum pahit. Dia tahu bahwa masalah hari ini benar-benar membuat marah Tang Zhen. Namun, sebagai penatua, dia perlu melangkah maju dan mengurus masalah ini. Bagaimanapun, perubahan misterius tiga misterius Skyfire bukanlah hal yang biasa. Tang Zhen mengabaikan senyum pahit di wajah elder kedua. Kakinya perlahan melangkah ke depan. Ruang menjadi terdistorsi dan tubuhnya tampak telah langsung berteleportasi di depan badai energi yang sangat besar di langit. Jarinya dengan lembut memotong ruang kosong di depannya dan garis spasial yang sangat besar muncul. Setelah itu, tangannya dimasukkan ke dalam garis spasial sebelum tiba-tiba menariknya terpisah. Dengan tindakan menarik ini, retakan, berukuran lebih dari 100 kaki, segera terbentuk di angkasa. Garis retakan itu mengandung kegelapan tak berujung, yang menyebabkan seseorang merasa takut. Merobek ruang, kemampuan yang menggetarkan jiwa ini kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh ahli utama di kelas Dozun. Pergilah. Tangan Tang Zhen menghadapi badai energi yang sangat besar dari jarak yang sangat jauh. Dia tiba-tiba mengepalkannya. Setelah itu, badai energi yang berputar cepat secara bertahap berhenti. Akhirnya, itu didorong dengan keras sebelum dilemparkan ke garis retakan hitam gelap. Badai energi baru saja dilemparkan ke garis spasial saat itu dengan cepat diperbaiki. Dalam sekejap, itu benar-benar lenyap. Badai energi menakutkan yang mengamuk di tempat itu menghilang bersamanya. Banyak murid di sekitarnya dari Burning Flame Valley akhirnya menghela nafas lega setelah melihat benda menakutkan itu menghilang. Mereka segera menyeka keringat dingin di wajah mereka. Jika Tang Zhen tidak ikut campur hari ini, kemungkinan tempat ini akan berubah menjadi reruntuhan. Tang Zhen menghembuskan napas setelah menghabiskan badai energi. Dia mengembalikan tangannya yang agak gemetar ke bawah lengan bajunya. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang mendominasi api Demon Palem. Tidak mungkin itu menciptakan badai energi yang menakutkan. Kalau begitu, sepertinya badai kali ini dipicu oleh teratai api misterius. Xiao Yan ini memang bukan orang biasa. Dia bisa membuat api surgawi melepaskan kekuatan seperti itu.
Lembah api terbakar. Saya telah mengendalikan api petir 9 naga selama bertahun-tahun, tetapi kami tidak dapat mencapai tahap seperti itu. Bocah ini, sungguh luar biasa. Petik 2. Tang Zhen menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia tanpa sadar menghargai bakat seperti itu. Namun, setelah dipikir-pikir, Xiaoyan kemungkinan besar sudah memiliki seorang guru agar dia bisa mencapai level seperti itu. Segera, kekecewaan melintas di matanya. Mata Tang Zhen menyapu di bawahnya saat dia berdiri di langit. Setelah itu, mereka berhenti di tempat Xiaoyan dan Wu Chen mendarat. Pada saat ini, mereka berdua berjuang sejenak sebelum berdiri dengan susah payah. Mereka saling memandang dari kejauhan. Ada beberapa provokasi dalam tatapan mereka. 10 pertukaran sudah berakhir. Wu Chen, kamu telah kalah. Tang Zhen perlahan turun dari langit dan berbicara dengan suara samar. Wu Chen yang tampak sengsara terkejut saat mendengar suara Tang Zhen. Segera, dia menggertakkan giginya dengan enggan. Dia tidak menyangka akan kalah dari generasi yang lebih muda, hasil yang sama sekali tidak terduga. Meskipun dia tidak puas, hatinya tanpa sadar membentuk rasa dingin ketika dia mengingat badai energi yang menakutkan dari sebelumnya. Jika dia terseret ke dalamnya, kemungkinan besar dia akan, paling tidak, berakhir dengan luka serius. Xiaoyan menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Ekspresinya samar-samar mengandung pucat, namun, ada panas yang lebih besar darinya. Saat itu, teratai api 3 warna tidak dapat melakukan apapun pada bintang Douzong 8. Sekarang, bagaimanapun, itu sudah cukup kuat untuk melakukan beberapa kerusakan. Dengan kata lain, dia memiliki metode lain untuk menghadapi seorang ahli tingkat ini di masa depan. Mata Tang Zhen beralih ke Xiaoyan. Dia tersenyum sedikit dan suaranya menjadi sedikit lebih ramah. Karena Wu Chen telah kalah, menurut aturan, Skyfire Tree Mysterious Cheng seharusnya menjadi milikmu. Selamat. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata Tang Zhen. Sukacita yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Dia menangkupkan tangan padanya dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Terima kasih Kepala Lembah Tang." Tang Zhen melambaikan tangannya dan menjawab, "Kamu mengandalkan kemampuanmu sendiri. Aku yang dulu hanya memberikan sedikit bantuan kali ini." Tes 10 pertukaran kali ini adalah sesuatu yang Xiaoyan andalkan pada kemampuannya sendiri untuk lulus. Sejujurnya, dia hanya memberikan sedikit bantuan. Kepala Lembah Tang terlalu sopan. Jika bukan karena Anda, kemungkinan tes ini tidak akan pernah ada. Xiaoyan menyeringai. Dia memiliki kesan yang baik tentang Tang Zhen. Orang ini memiliki kekuatan yang tak terduga, tetapi dia tidak memiliki sikap menyendiri yang dimiliki oleh seorang elit Douzun. Dia bisa dianggap jauh lebih mudah didekati dibandingkan dengan Lei Zunze dari Wind Lightning Pavilion. Tang Zhen tersenyum, tetapi tidak berdebat dengan Xiaoyan tentang topik ini. Dia menoleh dan melihat ke elder kedua di depan aula. Dengan suara acuh tak acuh, dia bertanya, "Tetua kedua, Xiaoyan dapat dianggap telah berhasil lulus ujian ini. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan tentang ini?" Petik 2. Tetua kedua tertawa pahit setelah mendengar ini. Dia segera menghela nafas dan mengangguk. Karena Xiaoyan telah lulus ujian sesuai dengan kesepakatan, aku yang dulu secara alami tidak akan mengatakan apapun. Kami akan mendengarkan keputusan Kepala Lembah. Petik 2. Wajah Tang Zhen menjadi sedikit lebih hangat setelah melihat bahwa tetua kedua ini tidak mengatakan apa-apa lagi. Matanya melihat sekelilingnya saat dia memerintahkan, setiap orang harus bubar. Banyak murid Burning Flame Valley di sekitar buru-buru mengakuinya setelah mendengar Tang Zhen berbicara. Setelah itu, mereka menarik tatapan aneh yang ditembakkan ke tubuh Xiaoyan. Semuanya perlahan pergi sambil mengobrol satu sama lain. Banyak seruan dikirimkan secara samar dari jarak yang sangat jauh ketika mereka melakukannya. Jelas, penampilan Xiaoyan hari ini sangat mengejutkan mereka. Wu Zhen berdiri di tanah kosong yang berantakan. Ekspresinya sedikit tidak stabil. Sesaat kemudian,
dia hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dengan enggan, menatap Xiao Yan dengan kejam, dan berhenti terlibat dalam masalah ini. Mata Tang Zhen tertuju pada Xiao Yan setelah melihat bahwa tidak ada keberatan. Dia tersenyum dan berkata, "Ikuti saya." Dia berbalik dan memimpin jalan ke wilayah dalam lembah setelah menginstruksikannya. Tang Huo'er segera mengikuti. Di belakang mereka, Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum buru-buru menyusul. The Skyfire Tree Mysterious Cheng adalah teknik rahasia tingkat atas dari Burning Flame Valley. Oleh karena itu, biasanya disimpan di Do Technic Hall di dalam lembah. Tang Huo'er dan Xiao Yan mengikuti di belakang Tang Zhen. Dia memberitahu Xiao Yan sambil tersenyum saat mereka berjalan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ke Tang Huo'er. "Hei, Xiao Yan, apa lotus api yang kamu gunakan tadi di kelas Do Teknik? Mengapa kekuatannya begitu menakutkan?" Tang Huo'er sedikit tidak sabar setelah melihat Xiao Yan tidak ingin berbicara lebih banyak. Dia membuang waktu sejenak sebelum akhirnya bertanya. Tang Zhen, yang sedang berjalan di depan, juga mendengarkan ketika pertanyaan Tang Huo'er diajukan. Xiao Yan tersenyum. Dia dengan santai menjawab, "Teratai api itu adalah sesuatu yang saya ciptakan menggunakan api surgawi. Oleh karena itu, ini cukup kuat. Namun, benda ini terlalu melelahkan untuk digunakan." Angry Buddha Lotus Flame adalah kartu truf Xiao Yan. Saat itu, dia mengandalkan kepalanya yang berdarah panas dan sedikit keberuntungan untuk menciptakan Angry Buddha Lotus Flame ini. Setelah bertahun-tahun mengalami kesempurnaan, kekuatan Angry Buddha Lotus Flame tidak diragukan lagi menjadi lebih mengesankan. Selain itu, efek yang dicapai adalah hal-hal yang tidak bisa ditandingi oleh teknik Do lainnya Xiao Yan. Karenanya, Xiao Yan tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak tentang hal itu kepada orang luar. Meskipun dia memiliki kesan yang baik tentang Tang Huo'er dan Tang Zhen, masalah Angry Buddha Lotus Flame memiliki terlalu banyak implikasi. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk dengan mudah mengungkapkannya kepada orang lain. Tang Huo'er mungkin sedikit tidak puas dengan jawaban Xiao Yan, tapi dia tidak bodoh. Segera, dia berhenti mengajukan lebih banyak pertanyaan. Setelah mengeluarkan tawa yang indah, dia mengubah topik percakapan. Xiao Yan mengobrol dengan Tang Huo'er selama perjalanan. Jalur pecahan batu telah memendek saat mereka berbicara. Xiao Yan mengangkat kepalanya ketika dia merasakan Tang Zhen di depan tiba-tiba berhenti. Saat ini, ada sebuah bangunan di hutan hijau subur di ujung jalur pecahan batu ini. Ada 3 kata besar yang samar-samar terlihat di gedung Do Technic Hall. Tempat ini adalah balai teknik Do Burning Flame Valley kami. Biasanya, orang dilarang memasukinya, Tang Huo'er menjelaskan kepada Xiao Yan. Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya. Matanya menyapu hutan di sekitar tanpa ada yang menyadarinya. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa tempat ini memiliki aura tersembunyi. Jelas, mereka seharusnya menjadi penjaga di Do Technic Hall. Ikuti aku. The Skyfire Tree Mysterious Cheng adalah teknik rahasia tingkat atas dari Burning Flame Valley saya. Oleh karena itu, hanya di tempat ini seseorang akan mendapatkan warisan yang paling sempurna. Tang Zhen melambaikan tangannya ke Xiao Yan. Setelah itu, dia masuk ke aula yang sangat besar itu. Xiao Yan dengan cepat mengikuti. 3 sosok melompat turun dari atas gedung ketika kelompok Xiao Yan berhenti di depan Do Technic Hall. Setelah itu, mereka berubah menjadi 3 sesepuh berjubah merah yang membungkuk ke Tang Zhen. "Sesepuh, tolong buka Do Technic Hall." Tang Zhen melambaikan tangannya dan dengan samar meminta mereka. Ketiga sesepuh, yang ditutupi oleh aura agung, menyapu pandangan mereka ke Xiao Yan saat mereka mendengar ini. Setelah itu, tangan mereka membentuk segel misterius pada saat bersamaan. Banyak cahaya merah menyala keluar dari tangan mereka dan melesat ke pintu yang tertutup rapat. Permukaan pintu besar itu segera membentuk banyak riak tajam setelah sinar merah mendarat di atasnya. Baru kemudian aula besar itu mengeluarkan suara berderit saat perlahan terbuka. Tang Zhen memimpin dan melangkah masuk setelah melihat pintu terbuka.
Xiao Yan dan Tang Huo'er segera menyusul. Lingkungan menjadi jauh lebih redup setelah mereka memasuki aula. Deretan demi deretan rak-rak tinggi yang tertata rapi terlihat di mata mereka. Rak kayu itu diisi dengan banyak gulungan dengan berbagai warna. Namun, Tang Zhen tidak tinggal lama di tempat ini. Sebaliknya, dia berjalan menaiki tangga. Aula ini memiliki total 3 lantai. Kelompok Xiao Yan naik ke lantai 3 sebelum mereka berhenti. Lantai ketiga aula Do Teknik tidak terlalu besar ukurannya. Sekilas, itu tampak kosong. 4 sudut lantai ini diselimuti oleh cahaya yang pekat. Ruang di luar cahaya ini terdistorsi. Jelas, semua hal di tempat ini memiliki perlindungan khusus tambahan yang ditambahkan ke dalamnya. Jangan sembarangan menyentuh benda-benda di sini. Jika tidak, akan ada masalah. Tang Zhen mengingatkan Xiao Yan sebelum berjalan ke tengah tingkat ini. Ada cahaya merah tertinggal di sana. 10 jari Tang Zhen dengan cepat menekan cahaya itu dan secara bertahap menghilang. Akhirnya, itu mengungkapkan bola kristal berwarna merah seukuran kepala. Bola kristal digantung di udara. Itu benar-benar berwarna merah. Sekilas, seseorang dapat melihat bahwa kristal itu dipenuhi dengan segel misterius yang tak terhitung jumlahnya yang memberikan penampilan yang sangat misterius. Ini adalah kristal warisan Burning Flame Valley milikku. Tidak hanya metode pelatihan lengkap dari api misterius 3 api langit di dalamnya, tetapi juga beberapa peningkatan dan pengalaman kepala lembah api yang terbakar selama beberapa generasi. Tang Zhen berbicara dengan senyum tipis. Ekspresi panas segera melonjak ke mata Xiao Yan saat mendengar ini. Ini telah melebihi harapannya. Dia awalnya berpikir bahwa Tang Zhen hanya akan memberinya gulungan Skyfire Tree Mysterious Cheng lengkap. Namun, dia tidak berharap Tang Zhen mengizinkannya menerima warisan teknik rahasia semacam ini. Dengan demikian, dia tidak hanya akan dapat dengan cepat memahami versi lengkap dari perubahan misterius 3 Misterius Skyfire, tetapi dia juga akan memiliki pengalaman para pendahulu dari Burning Flame Valley selama beberapa generasi. Di masa depan, dia bahkan mungkin bisa mengandalkan kemampuannya untuk membuat perubahan misterius 3 Misterius Skyfire ini menjadi lebih kuat. Terima kasih banyak. Xiao Yan menghirup napas, menangkupkan tangannya ke Tang Zhen, dan berbicara dengan sikap serius. Anda telah menyelamatkan hidup Huo'er. Ini bisa dianggap sebagai hadiah kecil dari diriku yang dulu. Bagaimanapun, aku yang dulu hanya memiliki 1 anak perempuan. Tang Zhen melambaikan tangannya saat dia berkata, baiklah, tempatkan jiwamu ke dalamnya dan kamu akan bisa mendapatkan warisan Skyfire Tree Mysterious Cheng yang paling lengkap. Namun, tempat ini adalah tanah terlarang di Burning Flame Valley saya. Oleh karena itu, aku yang dulu akan tetap berjaga di sini. Petik 2. Xiao Yan tidak keberatan. Do Technic Hall adalah tempat yang sangat penting untuk faksi manapun. Tang Zhen telah membantunya dengan mengizinkannya memasuki tempat ini. Xiao Yan perlahan berjalan ke depan. Dia menghela nafas lembut dan dengan lembut meletakkan kedua tangannya di atas bola kristal merah menyala. Setelah itu, dia secara bertahap menutup matanya. Kekuatan spiritualnya melonjak darinya dan dimasukkan ke dalam bola kristal. Kekuatan spiritual baru saja memasuki bola kristal saat tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Ledakan gemuruh dipancarkan di dalam kepalanya. Sejumlah besar informasi terus melonjak ke kepala Xiao Yan seperti air pasang. Informasi ini begitu besar sehingga Xiao Yan merasa kepalanya menjadi sedikit terpesona meskipun kemampuannya. Namun, Xiao Yan, yang matanya tertutup, tidak memperhatikan warna merah yang sangat cerah yang dipancarkan dari bola kristal saat kekuatan spiritualnya memasukinya. Intensitas cahaya menyebabkan seluruh Do Technic Hall secara samar-samar memancarkan cahaya merah menyala. Tang Zhen dan Tang Huo'er, yang berada di samping Xiao Yan, menjadi tercengang karena perubahan ini. Sesaat kemudian, mereka saling berhadapan dan menghirup udara sejuk. Yang disebut bola kristal warisan ini juga memiliki semacam efek pengujian saat mentransfer teknik rahasia.
Seseorang dengan bakat luar biasa untuk mempraktikkan teknik rahasia ini akan dapat menyebabkan bola kristal memancarkan cahaya. Saat itu, Tang Huo'er juga menyebabkan perubahan ini. Namun, jika dibandingkan dengan cahaya yang diciptakan Xiao Yan, itu seperti perbedaan antara kunang-kunang dan bulan yang cerah. Pantas, Tang Huo'er tertegun sejenak sebelum dia tiba-tiba bergumam. Dia baru saja mengingat Xiao Yan mengatakan kepadanya bahwa dia merasa bahwa Skyfire Tree Mysterious Cheng sangat cocok untuknya. Saat itu, dia mengira dia telah secara acak mengucapkan kata-kata itu. Namun, melihatnya sekarang, perubahan misterius tiga misterius Skyfire ini memang tampak seperti dibuat khusus untuknya. Ekspresi terkejut di mata Tang Zhen juga perlahan menghilang. Ekspresi penyesalan menggantikannya. Jika orang ini adalah murid dari Burning Flame Valley saya, kemungkinan Burning Flame Valley saya akan menghasilkan individu lain yang mengejutkan seperti leluhur Flame yang terbakar saat itu. Tang Huo'er di samping sedikit terkejut ketika dia mendengar Tang Zhen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia bertanya dengan beberapa ketidakpastian. Tang Zhen tersenyum pada ketidakpastian Tang Huo'er. Dia melirik Xiao Yan, yang tenggelam jauh ke dalam dunia warisan bola kristal. Setelah itu, dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya dan melihat ke langit-langit aula. Ekspresi hormat terungkap di matanya. Burning Flame Ancestor adalah pendiri Burning Flame Valley kami. Namun, karena banyaknya waktu yang telah berlalu, banyak orang telah melupakan ahli puncak yang pernah mengguncang seluruh benua. Petik 2. Tang Huo'er tanpa sadar mendecakkan lidahnya saat mendengar ini. Itu juga pertama kalinya dia mendengar tentang apa yang disebut leluhur api terbakar ini. Tampaknya celah waktu memang sangat besar. Apakah leluhur api terbakar sangat kuat? Tang Huo'er bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sepertinya sangat tertarik dengan sosok legendaris ini. Dia lebih dari kuat, menurut apa yang saya tahu. Ada 5 ahli utama di benua Doki selama era itu. Kelima orang ini mewakili kekuatan puncak benua Doki. Leluhur api pembakaran adalah salah satunya. Mereka berlima memiliki kekuatan misterius dan besar. Dikabarkan bahwa mereka hanya selangkah lagi dari kelas Dodi yang legendaris, Tang Zhen perlahan berkata. Suaranya mengandung kekaguman terhadap para ahli pada masa itu. Dodi. Ekspresi terkejut muncul di wajah cantik Tang Huo'er. Judul ini tidak membutuhkan dekorasi apapun. Itu sendiri memiliki tekanan yang tak terbatas, menyebabkan semua orang berubah menjadi semut kecil dalam menghadapi istilah ini. Siapa 4 ahli terakhir yang tersisa? Tang Zhen mengungkapkan ekspresi merenung. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menjawab, karena sudah lama sekali, saya tidak dapat mengingat dengan jelas nama persis dari 4 orang lainnya. Namun, saya sadar bahwa 3 di antara mereka milik 3 faksi besar lainnya, Klan Gu, Hall of Souls, dan Piltover. Semua dari mereka saat ini adalah faksi tingkat puncak yang sebenarnya. Wajah Tang Huo'er terkejut. Segera, dia bertanya dengan cara yang aneh, bagaimana dengan orang lain? Dari faksi mana dia? Mungkinkah itu sekte bunga atau sekte langit yang mendalam? Petik 2. Tang Zhen perlahan menggelengkan kepalanya. Ada juga beberapa ketidakpastian di antara alisnya saat dia menjawab, orang ini sepertinya bukan anggota faksi teratas di Central Plains hari ini. Namun, saya masih memiliki ingatan yang jelas tentang namanya karena, menurut catatan di buku leluhur, ahli ini dan leluhur api pembakaran memiliki hubungan yang cukup baik. Dikabarkan bahwa perubahan misterius 3 misterius Skyfire ini telah dibuat olehnya. Petik 2. The Skyfire Tree Mysterious Cheng diciptakan oleh ahli itu. Mulut kecil Tang Huo'er segera melebar karena terkejut saat mendengar ini. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Jelas, dia sepertinya berada dalam kondisi tidak percaya. Buku leluhur mencatatnya seperti ini. Karena itu terlalu lama, sulit untuk menentukan apakah itu benar atau salah. Tang Zhen mengangguk saat dia menjawab. Siapa nama ahli misterius dan terakhir ini? Tang Huo'er menjadi lebih penasaran saat dia buru-buru bertanya.
Tang Zhen membelai jenggotnya. Dia berpikir sejenak sebelum berkata dengan tidak yakin, dia sepertinya dipanggil Xiao Xuan. Sudah bertahun-tahun sejak saya membaca buku-buku leluhur itu. Saya tidak bisa mengingat namanya terlalu jelas. Selama era itu, Burning Flame Valley tidak lebih lemah dari faksi puncak seperti Hall of Souls. Sayangnya, tidak ada orang seperti leluhur yang muncul di Burning Flame Valley setelah itu. Oleh karena itu, reputasinya telah menjadi jauh lebih rendah dari faksi-faksi seperti Hall of Souls. Tang Zhen menghela nafas ketika dia selesai berbicara. Xiao Xuan, Tang Huo'er menggumamkan kata-kata di mulutnya. Tiba-tiba, dia diam-diam melirik Xiao Yan, yang matanya tertutup di sampingnya. Dia tersenyum dan berkata, nama belakang Xiao Yan juga Xiao. Mungkinkah dia berhubungan dengan Xiao Xuan yang lebih tua ini? Petik 2. Tang Zhen kaget saat mendengar ini. Dia segera tertawa terbahak-bahak. Ada banyak orang di dunia ini yang memiliki nama keluarga Xiao seperti bulu pada sapi. Berdasarkan apa yang Anda katakan, bukankah itu berarti bahwa semua orang ini berhubungan dengan Xiao yang lebih tua ini? Petik 2. Tang Huo'er menjulurkan lidahnya. Dia hanya berbicara secara acak. Tentu, dia tidak akan terlalu serius. Namun, bukankah kamu melebih-lebihkan Xiao Yan dengan membandingkannya dengan leluhur api pembakaran dari lembah api terbakar kita? Meskipun Tang Huo'er memiliki kesan yang baik tentang Xiao Yan, hatinya masih merasa bahwa ada terlalu banyak celah antara Xiao Yan dan ahli dari era itu. Jangan meremehkan dia. Saya merasa bahwa Xiao Yan ini bukanlah orang yang sederhana. Saya tidak memiliki apa-apa selain pujian untuk lotus api-api surgawi miliknya. Selain itu, dia baru berusia sekitar 20 tahun, namun dia memiliki banyak prestasi dalam hal alkimia dan doki. Bakat seperti itu adalah sesuatu yang bahkan kamu jauh lebih rendah dari. Mata Tang Zhen menoleh ke Xiao Yan, yang matanya tertutup. Penyesalan di matanya sekali lagi melonjak saat dia menghela nafas. Tang Huo'er mengangkat mulut kecilnya. Meskipun dia sedikit tidak puas, kebenarannya memang seperti yang dia saksikan. Oleh karena itu, dia hanya bisa bergumam pelan. Jika ini sebelum Xiao Yan bertukar pukulan dengan Wu Chen, dia akan dengan percaya diri bertarung dengannya. Namun, setelah melihat teratai api itu, dia benar-benar kehilangan niat ini karena dia tahu bahwa dia pasti akan mati di hadapan teratai api itu. Orang muda yang berbakat bukanlah seseorang dari Burning Flame Valley saya. Bagaimana bisa itu tidak membuat seseorang merasa menyesal? Tang Zhen menghela nafas panjang dan berhenti mengatakan apapun. Dia melambaikan lengan bajunya dan meniup debu di tanah. Setelah itu, dia duduk bersila dan berencana menunggu di tempat ini sampai Xiao Yan terbangun. Tang Huo'er hanya bisa duduk dan menemaninya ketika dia melihatnya. Sehari telah berlalu setelah mereka berdua duduk. Tubuh Xiao Yan tetap diam seperti patung sepanjang hari tanpa melakukan gerakan sedikit pun. Jika pernapasannya tidak tetap konsisten, kemungkinan bahkan Tang Zhen akan mengira bahwa beberapa kecelakaan telah terjadi selama warisan. Bola kristal merah menyala terus memancarkan cahaya merah terang di aula yang luas, menerangi aula sampai tampak seperti siang hari di dalam. Xiao Yan masih bertahan dengan kedua tangannya terulur di samping bola kristal. Namun, kulitnya juga tampak mengeluarkan cahaya merah samar pada saat ini, menyebabkannya tampak sangat misterius. Kenapa dia masih belum selesai? Dulu, warisan saya hanya bertahan 1 jam. Tang Huo'er menopang pipinya dengan tangannya sambil melihat Xiao Yan yang tidak bergerak. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut untuk bertanya. Saat itu, kamu malas dan tidak menyerap semua pengalaman dan peningkatan leluhur dalam bola kristal, namun Xiao Yan telah memilih untuk menyerap semuanya, Tang Zhen dengan samar menjelaskan. Setelah aku mencerna semua pengalaman yang telah aku serap, aku masih bisa terus menyerap. Tang Huo'er menjulurkan lidahnya dan tertawa. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Bakat Anda juga sangat luar biasa. Jika Anda sedikit lebih serius,
posisi kepala lembah-lembah api yang terbakar pasti akan menjadi milik Anda di masa depan. Selain itu, dengan kekuatan yang cukup, bahkan orang-orang tua yang tidak Anda sukai tidak akan bisa mengomeli Anda. Tang Zhen menggelengkan kepalanya dan menggoda tanpa daya. Aye, Tang Huo'er buru-buru mengangguk, tampaknya takut Tang Zhen akan terus mengomel. Tang Zhen bahkan lebih tidak berdaya saat melihat ini. Dia menggelengkan kepalanya sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menoleh ke bola kristal dan melihat cahaya merah menghilang dengan cepat. Sekarang, tubuh Xiaoyan tertutup cahaya merah. Sesaat kemudian, kedua matanya bergetar dan perlahan terbuka. Apakah dia sudah bangun? Tang Zhen buru-buru berdiri, tersenyum, dan bertanya kapan dia melihat Xiaoyan membuka matanya. Tubuh Xiaoyan tetap diam di tempat yang sama. Sepertinya dia mengatur sejumlah besar informasi di dalam kepalanya. Ini berlanjut sesaat sebelum seluruh tubuhnya menggigil. Kekuatan hidup melonjak ke matanya yang tumpul. Tatapannya beralih ke Tang Zhen saat dia menyeringai dan mengangguk. Segera, dia menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat berkata, "Kepala Lembah Tang, terima kasih atas hadiah dermawanmu." Xiaoyan jelas sadar bahwa dia diuntungkan dengan menerima warisan seperti itu. Selain itu, hubungannya dengan Tang Zhen dianggap tidak terlalu baik. Namun, hal-hal yang telah dilakukan Tang Zhen untuknya memang layak mendapatkan ucapan terima kasih resmi ini. Tang Zhen hanya melambaikan tangannya secara acak di hadapan terima kasih Xiaoyan. Dia tersenyum dan berkata, "Metode pelatihan lengkap dari 3 api misterius Skyfire harus sepenuhnya ada di kepala Anda, kan?" Xiaoyan menyeringai dan mengangguk. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan metode pelatihan misterius segera muncul di dalamnya. Ini adalah versi lengkap dari Skyfire Tree Mysterious Cheng. Ini tidak hanya mencakup perubahan pertama tetapi metode pelatihan perubahan kedua dan ketiga. Saya akhirnya mendapatkannya. Hati Xiaoyan juga sangat bersemangat. Dengan perubahan misterius 3 misterius Skyfire ini, kekuatan bertarungnya akan meningkat dengan cepat. Perubahan misterius 3 misterius Skyfire mungkin bisa membuatmu meningkatkan kekuatan bertarungmu secara signifikan untuk waktu yang singkat. Namun, energi yang Anda peroleh akan sangat liar dan keras. Anda harus berhati-hati saat mengendalikannya. Tang Zhen mengingatkan. Xiaoyan mengangguk. Ini adalah sesuatu yang sudah dia sadari. Bagaimanapun, dia telah mempraktikkan perubahan pertama dari Skyfire Tree Mysterious Cheng selama bertahun-tahun. Dia sudah bisa mengendalikan energi yang diciptakannya dengan sangat baik. Karena Anda telah mendapatkan Skyfire Tree Mysterious Cheng, mari kita tinggalkan aula dulu, Tang Zhen tersenyum. Setelah itu, dia memimpin jalan menuju aula. Xiaoyan dan Tang Huo'er mengikuti dari belakang. Suasana hati Xiaoyan sangat gembira saat dia meninggalkan aula Doqi dan merasakan udara segar bertiup padanya. Kepala Lembah Tang, aku sudah mengganggumu selama beberapa hari. Hari ini, Xiaoyan akan pergi. Jika ada hal yang perlu Anda bantu di masa depan, Anda bisa datang dan mencari saya. Karena Skyfire Tree Mysterious Cheng sudah ada di tangannya, secara alami tidak ada lagi alasan untuk tetap berada di Burning Flame Valley. Karena itu, Xiaoyan segera menangkupkan kedua tangannya dan berbicara. Apakah kau akan pergi? Tang Zhen berniat membuat Xiaoyan tinggal, tetapi ketika dia mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas pada akhirnya. Dia mengangguk dan berkata, "Saya pikir Anda harus memiliki urusan penting. Aku yang dulu tidak akan memaksa, tapi kamu harus ingat untuk tidak membocorkan perubahan misterius 3 misterius." Kepala Lembah Tang, yakinlah bahwa Xiaoyan bukanlah seseorang yang tidak mengerti situasinya. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami memahami aturan seperti itu. Tang Zhen tersenyum. Setelah itu, dia menepuk bahu Xiaoyan dan berkata, "Jika kamu punya waktu di masa depan, kamu bisa datang ke Burning Flame Valley sebagai tamu. Selama aku, Tang Zhen, masih menjadi kepala lembah-lembah api yang terbakar, kamu, Xiaoyan, akan menjadi VIP di lembah api terbakar saya." Petik 2.
Xiao Yan tersenyum di hadapan niat baik Tang Zhen. Keduanya menangkupkan tangan satu sama lain. Setelah itu, sosok mereka naik ke udara, dan mereka dengan cepat terbang menuju pintu keluar Burning Flame Valley.